yaitu macam-macam wakaf. Wakaf secara istilah yaitu artinya berhenti. Ulama ahli Al-Quran membagi wakaf ini yaitu ada 4 klasifikasi wakaf. Yang pertama wakaf ikhtibari, yang kedua wakaf intidhari, yang ketiga wakaf idtirari, dan yang keempat wakaf ikhtiyari. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari ini yaitu berhenti bagaimana berhenti saat membutuhkan berhenti. Supaya lebih jelas, mari kita contohkan. Seorang pembaca atau qari membaca Al-Quran seperti lafaz watslu alaihim naba'a bnai adam bil haqq. Ketika dia membaca ayat ini, dia berhenti pada lafaz ibnai, watslu alaihim naba'a bnai. Maka dalam wakaf ikhtibari ini harus mengembalikan nun yang dibuang. Ibnai asalnya ibnain. Maka ketika berhenti dalam wakaf ini yaitu harus mengembalikan nun yang dibuang. Jadi dibacanya watslu alaihim naba'a bnain. Ini yang dinamakan wakaf ikhtibari. Berhenti sebagaimana mestinya berhenti dan mengembalikan yang semestinya untuk dikembalikan. Yang kedua ada yang dinamakan wakaf intidhari. Wakaf intidhari ini yaitu perselisihan ulama ahli Al-Quran tentang boleh dan tidaknya berhenti di dalam lafaz tersebut. Contoh lafaz di dalam Al-Quran, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Si qari, orang yang membaca, berhenti di lafaz al-wuthqa, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sedangkan berhenti di situ ulama ahli Al-Quran berbeda pendapat. Maka ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Maka inisiatif dari pembaca tersebut akhirnya berhenti di lafaz al-wuthqa, lalu diulang dari lafaz faqad yang pertama. Saya contohkan, berhenti di lafaz al-wuthqa, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berhenti, lalu si qari mengulangi lagi dengan mewasalkan lafaz tersebut. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Itu contoh dari wakaf intidhari. Yang ketiga yaitu wakaf idtirari. Wakaf idtirari ini yaitu wakaf seorang pembaca ketika kehabisan nafas ketika membaca Al-Quran, yang setidaknya tidak boleh wakaf, tapi ini diwakafkan bacaannya. Karena apa? Karena orang yang membaca tidak kuat nafasnya. Contoh seperti fawailul lil musallin. Orang tersebut tidak kuat nafas, akhirnya berhenti di lafaz lil musallin. Sedangkan di situ ada tanda wasal yang dinamakan al-mamnu, yaitu dilarang untuk berwakaf. Maka si pembaca ini harus mengulangi lagi dari lafaz fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu contoh wakaf idtirari. Yang keempat yaitu wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini yaitu wakaf dengan keinginan sendiri dan pada tempatnya, juga tidak berhenti karena disebabkan sesuatu. Jadi wakaf ikhtiyari ini
inisiatif seorang qari yang bila mana dia mengetahui boleh dan tidaknya berwakaf antara dua titik tersebut. Contoh di sini ada mu'annaqah. Seperti contoh wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Seorang qari membaca waqaf di lafaz wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu ada mu'annaqah, boleh berhenti di titik pertama, tahlukah boleh berhenti di titik yang kedua yaitu wa ahsinu. Maka si qari pembaca ini ikhtiar, yaitu memilih salah satu tapi yang semestinya dibolehkan menurut ulama ahli tajwid atau ahli Quran. Maka dari ikhtiari, wakaf ikhtiari ini ulama membagi wakaf itu ada 4. Yang pertama wakaf tam, yaitu lafaz dan makna tuntas. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang kedua waqaf kaf, yaitu lafaz tuntas makna belum. Contoh Rabbana taqabbal minna waqaf innaka anta. Yang ketiga yaitu waqaf hasan. Waqaf hasan ini makna tuntas lafaz belum. Contoh suratal mustaqim, waqaf suratal ladzina. Yang keempat yaitu waqaf qabih yang tidak sepatutnya berhenti. Contoh iyyak na'budu, itu waqaf qabih. Maka dari sekian rangkaian waqaf-waqaf dari tam sampai qabih, ulama membuat tanda-tanda waqaf, yaitu tanda-tanda untuk berhenti. Yang pertama ada to, qola, qafa, jim, mim. To disebut mutlak, qola disebut waqful aula, qafa disebut mustahab, baik, jim disebut jaiz, dan mim disebut lazim. Ini stok sampai mim disebut tanda waqaf yang lebih baik berhenti. Yang kedua tanda-tanda wasol, yaitu lebih baik dilanjutkan. Satu zai muzawaj, yang kedua tanda shad yaitu mulkhas, yang ketiga yaitu qaf kila alaihil waqfi, masih dikhilafkan berhentinya, lebih baik diteruskan. Yang keempat shalah yaitu baslul aula, diwasal lebih utama. Lam mamnu atau disebut yang lainnya ada bul waqfi, kata yang lainnya. Yang lain lagi ada kaf mutabik, artinya sama dengan barisan dari tanda wasal tersebut. Untuk soal yang kelima yaitu penjelasan tentang al-gharib atau al-mushkilat. Untuk yang pertama yaitu saktah. Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Manfaat dari saktah ini atau faidah dari saktah ini yaitu menjaga kesalahpahaman. Saktah dalam Al-Quran hanya ada 4. 1. Surat Al-Kahfi ayat pertama. 2. Yasin ayat 52. Yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat Al-Mutaffifin ayat 14. Supaya lebih jelas kita contohkan bacaannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas bila dalam lafaz bal rana. Untuk dari gharib yang kedua yaitu ada imalah. Imalah yaitu mencondongkan harokat fathah ke kasrah. Dalam Al-Quran, riwayat Imam Hafaz cuma ada satunya imalah, yaitu dalam surat Hud ayat 41. Contoh Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, yang jadi contoh lafaz majreha. Yang ketiga yaitu ada naqal, yaitu memindahkan harokat.
Contoh dalam Al-Quran itu surat Al-Hujurat ayat 11. Seperti contoh bi salismul fusuku ba'dal iman. Yang jadi contoh yaitu lafaz bi salismu, yaitu memindahkan harokatnya hamzah ke lam. Jadi bi salismu. Yang keempat dari gharib ini yaitu ada tashil. Tashil ini yaitu membaca lemah hamzah kedua, seperti dalam surat Fussilat ayat 44, yaitu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun. Asalnya a'jamiyun, lalu hamzah kedua dibaca lemah jadi a'jamiyun. Yang kelima yaitu ada ismam. Yang dinamakan ismam yaitu membaca gunnah sembari mencucukkan bibir. Terdapat pada surat Yusuf ayat 11 contoh malaka la ta'manna. Ketika mengucapkan lafaz la ta'manna, maka bibir harus dicucukkan. Yang keenam yaitu ada mad dan qasar. Mad dan qasar ini yaitu salah satunya saya contohkan yaitu surat Al-Ahzab ayat 10 dan Al-Ahzab ayat 66, Al-Ahzab ayat 67. Contoh seperti lafaz az-zununa ar-rasula as-sabila. Qasar ini ketika wasal maka nunnya lamnya dibaca pendek semua. Saya contohkan wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika. Saya ulang wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika, itu dibaca qasar, yaitu dibaca wasal. Adapun ketika dibaca waqaf maka tidak dibaca qasar atau tidak dibaca pendek, tetapi dibaca dengan panjang. Wa tadhunnuna billahi dhununa, itu mad dan qasar. Yang ketujuh yaitu ibdal. Ibdal artinya menggantikan. Di sini ibdal ini terdapat beberapa bagian, namun saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama ibdal dengan sin, yaitu dapat yabsutu surat Al-Baqarah ayat 542 dan lafaz basṭah surat Al-A'raf ayat 96. Yang kedua ibdal dengan huruf shad, yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Contoh seperti lasta alaihim bimusaitir, bacaannya dengan shad. Yang ketiga yaitu ada ibdal atau isbat. Isbat menetapkan seperti biasa. Kalau ibdal bisa diganti dengan huruf pengganti. Contoh seperti lafaz amhumul musaitirun, bisa dibaca amhumul musaitirun. Ini terdapat pada surat At-Tur ayat 73. Lalu ibdal versi kedua ada yang digantikan kepada ya. Contoh seperti fis samawati tuni, fis samawati tuni. Nah, ketika dibaca waqaf maka hamzahnya digantikan dengan iya. Fis samawat ituni, fis samawat ituni, itu digantikan hamzahnya dengan ya ketika dibaca waqaf. Yang kesembilan yaitu ada pembacaan dhad yang bisa dibaca dua. Yang pertama dhammah, yaitu riwayat Imam Hafs, yaitu terdapat pada surat Ar-Rum ayat 45. Contoh min du'fin, min ba'di du'fin, min ba'di quwwatin du'fan. Bisa dibaca fathah secara khat Uthmani. Ini riwayat Imam Hashim. Seperti dibaca min du'fin, min ba'di du'fin, min ba'di quwwatin du'fa. Yang ke-10 dari muskilat ini, gharib ini, yaitu ada nun wiqayah atau nun iwad.
yaitu nun wiqayah atau nun iwad ini bila wasal maka nunnya bisa dibaca, ketika dijadikan awalan maka tidak bisa dibaca. Supaya lebih jelas saya akan contohkan nun iwad atau nun wiqayah, itu terdapat pada, saya contohkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus somad, itu bila lafaz Allahus somad dijadikan awalan, nun wiqayah atau nun iwadnya tidak dibaca. Tetapi kalau diwasalkan maka nun iwadnya dihadirkan. Seperti contoh, Qul huwallahu ahadunillahus somad. Yang ke-11 ada lafaz illa. Illa ketika kedepannya kalimatnya isim maka tidak boleh dibaca waqaf. Seperti contoh dalam surat Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu wajib dibaca wasal. Kenapa? Setelah lafaz illa ada kalimat isim maka tidak boleh dibaca waqaf. Hanya ada dalam Al-Quran 3 lafaz illa yang boleh dibaca waqaf. Karena apa? Karena sudah lafaz illa tersebut yaitu kalimatnya kalimat fi'il. Ini dalam surat At-Taubah dan Al-Anfal. Al-Anfal ayat 73, At-Taubah ayat 39 sampai ayat 40. Ilahnya satu illa taf'alu, kedua illa tanfiru, yang ketiga yaitu illa tansuru. Yang ke-13 dari contoh muskilat ini yaitu hak dhamir, yaitu lafaz fihi muhana Al-Furqan ayat 69. Hi itu dikategorikan mad sillah. Karena kenapa? Biasanya lafaz fihi dibaca pendek, seperti contoh dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini dalam surat Al-Furqan hi-nya dibaca panjang. Kenapa? Dikategorikan dengan mad silah qasirah. Adapun yang lainnya seperti fawaqihu, nafqahu itu dibaca pendek. Semuanya ada 4, saya contohkan 2 saja. Adapun yang selanjutnya atau yang ke 15 yaitu pelajaran lafaz ana. Setiap lafaz ana dalam Al-Quran wajib dibaca pendek, kecuali ada 4 yang paling masyhur di dalam Al-Quran, yaitu lafaz anabu, anaba, anasiya, al-anamila. Itu contoh-contoh dari gharib atau muskilat. Itu saja yang bisa saya contohkan dalam ilmu gharib dan muskilat. Kurang lebih 15 contoh, walaupun masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang pas, bacaan yang kurang pas, dan pemaparan yang kurang pas. Saya mohon bimbingannya kepada Bapak dosen pengampu ilmu Al-Qaraah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.